Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di awal ta'lim kita pada malam hari ini kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ustaz Edo dan juga Ustaz Madromi sedang sakit. Moga-moga Allah segera sehatkan, sembuhkan kembali. Dan kita yang sakit juga, yang sehat juga terus disehatkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah, kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Imam Al-Faqih Abil Lais Nasr bin Muhammad Al-Hanafi As-Samarqandi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi bihi wa bi ulumihi fid dharain ila aqal halaman 160. Bismillahirrahmanirrahim. Bab hifdzil lisan. Ini adalah bab menjaga lisan. Orang itu kalau nggak bisa jaga lisannya, maka bisa masuk ke surga, ke neraka. Dan dengan menjaga lisan yang baik bisa masuk ke dalam surga. Jadi karena lisan bisa ke surga, juga bisa ke neraka. Qala al-Faqih Abu Lais At-Tamarqandi, telah berkata Abu Lais radhiyallahu an, haddatsana al-Faqih Abu Ja'far, haddatsana Abul Qasim Ahmad bin Muhammad, haddatsana Muhammad bin Salamah, haddatsana Abdul A'la, haddatsana Yaqub ibnu Abdullah At-Tamimi, an Umar, an Laits, an Mujahid, an Abi Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qala jaa ila nabi. Jadi kalau ada disebutkan kalimat haddatsana itu biasanya dari atar sahabat, dari ucapan para sahabat, dari sahabat, maka itu disebut dengan, kalaupun hadis itu disebut hadis mu'an-an, dari. Ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian beliau berkata, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah wasiatilah aku. Qala, Rasulullah menjawab, Rasulullah bersabda, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair, wa alaika bil jihad fa innahu ruhbaniyatul muslimin, aw qala al muslim, wa alaika bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an fa innahu nurun laka fil ardi wa dzikrun laka fis samai, wahfad lisanaka illa min khairin
fa innaka bidzalika taghlibus syaitan, rawahu Ahmad fi Zuhdi. Jadi ketika seorang sahabat meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinasihatkan satu, alaika bitaqwallah, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. Fa innaha, karena sesungguhnya takwa kepada Allah, jima'u kulli khair, adalah penghimpun, pengumpul segala macam kebaikan. Jadi orang bisa berbuat baik, bisa mengucap yang baik karena adanya takwa di dalam dirinya. Orang bisa ngomong baik, orang bisa mendengarkan yang baik, bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik, itu karena ada takwa di dalam dirinya. Maka kita yang hadir di majelis ini gak ada tujuan lain kecuali semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid, mensiarkan siar-siar Islam, ngisi masjid dengan kajian di dalamnya ada Al-Qur'an, ada hadis, ada zikir. Maka itulah yang kemudian oleh Rasul dinyatakan riyadul jannah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melewati satu taman surga, farta'u, maka segeralah mendekat berkumpul. Ini orang kalau nggak mau ngikutin omongan Nabi, mau ngikutin siapa? Dan sebaik-baik perkataan adalah perkataan man da'a ilallah, siapa saja yang mengajak kepada Allah. Wa man ahsanu, dan siapakah yang lebih baik mimman da'a ilallah, daripada orang yang mengajak ke Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih baik. Yang lebih baik, yang paling baik adalah mulut yang digunakan untuk mengajak kepada Allah. Wa 'alaika bil jihad, dan hendaklah engkau berjihad. Fa innahu ruhbaniyatul muslimin, atau qala al-muslim. Karena sesungguhnya jihad merupakan bentuk kerahiban bagi kaum muslimin. Atau beliau bersabda juga bagi seorang muslim. Maka butuh namanya jihad. Apa itu jihad? Mengeluarkan pikiran, tenaga, harta, itu hanya karena Allah. Perintah Allah dalam Al-Quran, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi perintahnya harta dulu, dan berjihadlah kalian dengan harta. Kenapa? Kalau orang sudah diberi kemampuan jihad dengan hartanya, kemungkinan dia juga gampang jihad dengan jiwanya. Ada orang kan kalau lagi kerja bakti itu biasanya, udahlah saya bantu doa aja ya. Nah, dia nggak mau turun tangan, hanya bantu doa. Nah, itulah kenyataan di dalam kehidupan kita. Padahal perintahnya adalah wajahidu bi amwalikum, dan berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian. Ini bagi orang kaya. Bagi orang miskin, jangan pakai harta. Jihadnya pakai apa? Pakai tenaga, pakai doa. Lo dia nggak kuat, badannya lemah, tenaganya loyo, maka jihadnya pakai doa. Jadi dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak memerintahkan sahabat Bilal untuk menjadi seperti sahabat Utsman. Enggak pernah Rasul mengatakan, ya Bilal, kalau hidupmu pengen nyaman, ikutin pekerjaan sahabat Utsman bin Affan. Enggak. Ya sudahlah, yang penting sahabat Utsman bin Affan punya harta, hartanya dimanfaatkan untuk Islam, jihad. Dan sahabat Bilal, sahabat Abu Hurairah yang kekurangan harta benda, berarti jihad dengan bukan harta.
bisa dengan ilmu. Ya syukur-syukur ilmunya iya, tenaganya iya, hartanya iya. Keluarkan semua jihad untuk Allah. Pesan berikutnya, wa 'alaika bi dzikrillah ta'ala, dan hendaklah engkau ingat Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Fa innahu nurun laka fil ardi, maka sesungguhnya membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah itu adalah cahaya bagimu fil ardi, saat engkau hidup di bumi. Ini orang hidup di bumi zikir kagak, baca Quran juga kagak. Alasannya apa? Belum bisa belajar. Kan nggak ada batasan waktu buat belajar. Kalau nggak bisa baca Qurannya, sekarang Yasin sudah ada bacaan Latinnya. Yang jelas jihad kita, perjuangan kita, pengorbanan kita untuk membaca Al-Quran itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzikrun laka fis samai, baca Al-Quran itu cahaya pada saat kamu hidup di muka bumi, dan juga menjadi sebutan bagimu nanti di langit. Nah, jadi di bumi jadi cahaya, di langit juga nama kita disebut. Maka dulu ada seorang yang kemudian hidup di muka bumi, tapi namanya sudah nyampe, dikenal oleh penduduk langit. Kenapa? Talil Quran, karena dia hobi membaca Al-Quran. Wahfad lisanaka illa min khairin, dan jagalah lisanmu kecuali mengucapkan kebaikan. Fa innaka bidzalika taghlibu syaitan, karena dengan demikian itu engkau dapat mengalahkan setan. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi Zuhdi, di dalam kitab Az-Zuhud namanya. Jadi jemaah, kemudian dikuatkan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh untuk apa? Untuk menjaga lisan kita. Yakni maksudnya kul khairan, katakan yang baik, hatta taghnam au taskut hatta taslam, ucapkan perkataan yang baik agar kamu memperoleh kebaikan, atau diamlah agar engkau selamat. Fa inna salamata fis sukuti, karena sesungguhnya keselamatan itu ada di dalam diam. Orang banyak bicara, banyak salah. Maka diucapkan man kathura kalamuhu kathura sakotuhu. Barang siapa banyak bicaranya, maka dia akan banyak salahnya. Dalam hadis lain disebutkan man somata naja. Barang siapa diam, naja, dia selamat. Tapi kalau yang ceramah diam gimana? Ya kalau omongannya manfaat, ngomong. Makanya kita butuh mikir, kalau saya ngomong ini manfaat enggak? Kalau saya ngomong ini didengerin enggak? Orang lagi rame-rame, tapi kita ngomong enggak pakai suara yang lantang, lebih kencang dari yang lain, enggak dipakai. Situ ngomong, sini ngomong, enggak didengerin. Akhirnya kudu diam kalau sudah begitu. Fa akhbara annal insana yaghlibu syaitana bisukuti. Beliau menjelaskan bahwa manusia dapat mengalahkan setan dengan diam. Orang kadang diamnya udah, mulutnya diam tapi hatinya gondok, kesel, dongkol. Maka Rasul menyatakan laisa sadidu bisyara'ah, bukan kuat orang yang kuat itu kuat bergulat kuat, bukan itu. Lakinna syadida may yamliku nafsahu 'indal ghadab, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya pada saat dia marah. Ini kan lagi nggak marah.
Kalau lagi marah, bisa nggak nahan hawa nafsu? Fayambaghi lil muslimi ayyakuna hafidhan li lisanihi. Maka seyogyanya seorang muslim menjaga lisannya, hatta yakuna fi hirzim minas syaitan, sehingga ia berada dalam perlindungan dari setan. Wa yasturullahu alaihi auratahu, dan Allah menutupi auratnya, artinya kekurangannya. Orang itu ketahuan kekurangannya, kelebihannya itu karena dia ngomong, karena dia banyak bicara. Makanya jangan ngeluh. Kalau ketemu orang lain jangan ngeluh, karena omongan. Kita harus terus mulia di hadapan orang lain. Qala, beliau berkata, Haddatsana Abul Husain Ahmad bin Hamdan. Kita ini dengerin nama ulama disebut ini gak pada kenal ya. Padahal itu satu keistimewaan, satu kehebatan pada saat mulut kita ditakdirkan Allah untuk bisa nyebut nama ulama. Makanya ada adab. Kalau ulamanya udah wafat, maka nyebutnya rahimahullah. Kalau ulamanya masih hidup, maka kita nyebut hafizahullah. Kalau sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ya kita mah nggak nyebut. Siapa yang disebut? Rasulullah disebut sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing derajatnya beda-beda. Dan orang yang tidak menyebut salawat ketika nama Nabi disampaikan, maka termasuk orang yang pelit. Nabinya loh, Nabi yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, Nabi yang peduli dengan kita, sehingga pada saat menjelang sakaratul maut, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diingat adalah ummati, ummati, ummati. Pada saat sakaratul maut, ternyata Rasulullah masih mengingat umatku, umatku, umatku. Kita mau nggak jadi umat Rasul? Mau. Kalau mau, nanti kira-kira di padang mahsyar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa bendera ummatu Muhammad, kita ada di belakangnya nggak? Kalau kita nggak dikenal oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita jarang melaksanakan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikenal Rasul. Orang satu RW aja yang kenal kita berapa? Satu desa yang kenal kita berapa? Ya, kenapa jadi begitu? Karena kita memang bukan orang yang banyak kebaikannya. Kalau banyak kebaikannya, maka dikenal oleh orang. Alhamdulillah, insyaallah baik di dunia dan juga di akhirat. Haddatsana Al-Hasan ibnu Ali At-Tusi, haddatsana Muhammad ibnu Hasan, haddatsana Ishaq ibn Sulaiman Ar-Razi. Udahlah, mau nginget-nginget namanya juga kayaknya enggak inget-inget karena banyak. Seneng saja kalau nama ulama disebut, itu udah anugerah karunia dari Allah berikan di hati kita. Maka kemarin ada yang dinyatakan di dalam kitab Sulamut Taufik, kalau hanya beribadah 2 jam, orang itu bisa kuat ibadah baca zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 2 jam bisa kuat. Tapi meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa 1 jam, belum tentu kuat. Kalau wiridan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kuat di masjid. Tapi meninggalkan dosa, begitu keluar dari masjid ada dosa, bisa nggak kita tinggalin? Jadi disimpulkan 2 jam ibadah itu enteng, yang sulit itu 1 jam menjauhi kemaksiatan, 1 jam menjauhi dosa. Orang di masjid juga kadang-kadang kita dosa, apalagi kagak ke masjid. Orang yang bangun malam itu apa semuanya dapat pahala? Belum tentu. Orang bangun malam ternyata
melakukan maksiat. Habis isya tidur, bangun jam 2. Ngapain? Bobol rumah tetangga. Nah, jadi bangun malam belum tentu berpahala. Malamnya ngapain? Anil Mughirah bin Muslim an Hisam an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala berkata Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya sahabat Umar, inilah yang kemudian menyatakan bahwa orang baik itu tetap hidup. Sehingga beliau menyatakan ketika masuk ke makam, Assalamualaikum ya Rasul, Assalamu alaika ya Rasulullah, keselamatan bagimu ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Abu Bakrin, keselamatan bagimu ya Abu Bakar. Assalamu alaika ya Abi, keselamatan bagimu wahai ayahku. Jadi orang-orang muslim yang amaliyahnya baik itu tidak mati. Karena apa? Dalam sholat juga at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabi, keselamatan atas dirimu wahai nabi. Kalau mu berarti hidup di alam yang beda. Masih hidup tapi di alam yang beda. Man qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man latoma abdahu kana kafaratuhu itqahu. Barang siapa menempeleng pembantunya. Kalau dulu hamba sahayanya, abdun, maka tebusannya adalah memerdekakannya. Jadi harus dimerdekakan budak. Kalau di sini adanya barudak. Nah, barudak. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini karena nempeleng pembantunya. Maka oleh Rasulullah, dia kalau pengen selamat di akhirat harus memerdekakan. Jangan jadikan dia pembantu lagi. Waman malaka lisanahu, dan barang siapa menguasai lisannya, satarallahu alaihi auratahu, maka Allah menutupi kekurangannya. Kalau dia pintar menguasai lisannya. Waman kadama ghaidahu, dan barang siapa menahan kemarahannya, waqahullahu adabahu, niscaya Allah melindungi dari azabnya. Orang marah tapi dia kelihatan bahagia. Orang benci tapi nampak ya ketemu biasa saja. Maka dalam Al-Quran disebutkan ka'annahu waliyun hamim, padahal di antara dia ada permusuhan, tapi ketika ketemu ka'annahu waliyun hamim, seperti seorang sahabat sejati. Ketemu orang di hati ada kebencian tuh, ya ayo. Padahal di hati itu adalah orang yang oleh Allah nanti akan dijaga dari azab Allah. Amin. Wa man i'tadzara ila rabbih qabilallahu ma'dziratahu, dan barang siapa meminta maaf kepada Allah, kepada Tuhannya, niscaya Allah akan menerima permohonan maafnya. Banyak istighfar. Maka kemarin ada yang bertanya, kok nggak turun-turun hujan? Itu karena kurang istighfar. Dalam Al-Quran disebutkan semua urusan dunia ada di Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku mengatakan istaghfiru, mintalah ampun kalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Maha Pemaaf. Yursilis sama alaikum midrara. Tuhan kalian akan menurunkan air dari langit, midrara, dalam keadaan yang deras.
Maka satu ketika ada seorang seorang ulama, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diturunkan hujan untuk kebun-kebunnya yang sudah Masya Allah. Al-Kamakal, sebagaimana diriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Anas bin Malik, minta didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul mendoakan, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik fi ma'ataitahu. Rasul mendoakan 3. Ya Allah, panjangkan umurnya, perbanyak rezekinya, dan juga anaknya, ya. Wa barik fi ma'ataitahu, dan berkahilah apa-apa yang engkau berikan kepadanya, sehingga kemudian dalam hidupnya menjadi seorang yang kaya raya, banyak ilmunya, dan juga diberkahi oleh Allah. Usianya lebih dari 100 tahun. 103 tahun usia. Sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pembantu Rasulullah pada saat usia 10 tahun. Membantu di rumah Rasul. Dan anak-anak kita sekarang usia 10 tahun bisa ngapain? Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usia 12 tahun. Rasulullah sudah keluar negeri. Tuh, anak-anak kita mau nunggu apa? Nunggu lulus SMK, nunggu lulus kuliah. Maka anak-anak kita perlu dikasih motivasi. Jangan hanya belajar di Indonesia. Jangan hanya belajar, harus pernah keliling dunia, ya, supaya hidup kita lebih maju. Coba kalau kita punya keluarga kita pada sekolah di luar negeri, insya Allah orang tuanya ke bawah umrah, orang tuanya ke bawah haji. Nah ini kan kita cuma cita-cita, tapi usaha kita nggak ada, ikhtiar kita nggak ada. Ya Allah, mudah-mudahan aku berangkat haji di tahun 2027. Loh, usaha kita apa? Doa aja. Doa itu butuh yang namanya ikhtiar. Jadi para jamaah sekalian, intinya adalah lisan yang dijaga menjadi benteng dari setan. Diam dari keburukan adalah keselamatan. Sedangkan perkataan yang baik itu mendatangkan juga kebaikan. Qala, ia berkata, yang ngarang kitab ini, Tanbihul Ghafilin, haddatsana Muhammad ibnul Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadl, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim ibnu Yusuf, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai', telah menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Hasan, Sayyidina Hasan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi ini kitab Masya Allah biasanya langsung diceritakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Ini disebut semua dalam rangka apa? Dalam rangka menghargai, menghormati jasa-jasa para sahabat sebelum-sebelumnya. Kalau saya umpamanya ngomong begini, itu air dari mana, Pak Ye? Pak Ye bilang dari saya, selesai udah. Tapi kalau ngomong dari Bahanen, terus muter. Berapa orang yang kesebut menjadi orang baik gara-gara satu air aqua, air mineral ini banyak, makanya perbanyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wal yukrim dhaifahu wal yaqul khairan aw liyaskut."
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya, hendaklah ia memuliakan tamunya. Nih, jadi dulu ada seorang, masya Allah ya, kita kalau baca sirah Nabi atau sejarah perjalanan Nabi atau para sahabat atau ulama-ulama yang keren, ini ketika menerima tamu, masya Allah, ada seorang tamu mau datang ke rumahnya, ternyata di rumahnya tidak ada makanan. Ngomong ke istrinya, wahai suamiku, istriku, nanti akan ada tamu. Dari mana? Dari luar kampung kita. Istrinya ngomong, wahai ayah, bapak, persediaan kita udah nggak ada, paling cukup kalau cuma buat satu orang mah. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Akhirnya itu saja yang disuguhin. Caranya gimana? Caranya nanti dia itu akan datang ke rumah kita pada waktu maghrib. Kita matiin semua lampu. Pokok kalau datang dia ke situ matiin lampu. Nah, supaya apa? Supaya ada makanan yang dimakan oleh tamunya. Ya, saya lupa nama sahabatnya. Tapi demi menghormati tamu, akhirnya dimatikan lampunya, dihidangkan makanannya. Kemudian tamunya makan nggak? Makan. Mana lampunya? Maaf, lagi mati lampu. Jadi kita makan gelap-gelapan. Iya, ini tamu dari jauh, dikasih satu piring makanan. Itu tuan rumah pura-pura ikut makan. Hanya bunyi piring, lonteng, mulut. Ya. Ayo lagi, habisin semuanya. Padahal itu sahabat Rasul tidak makan. Demi menghormati tamu, matiin lampu, pura-pura makan. Ini namanya menghormati tamu. Dan ternyata masya Allah akhirnya itu dikisahkan, kemudian didengar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh presiden didengar cerita itu, dan akhirnya Rasul memberi bantuan makan kepada sahabat tadi. Karena apa? Ikhlas menyambut, memuliakan seorang tamu. Wal yakul khairan aw liyaskut, maka hendaklah dia mengatakan yang baik, aw liyaskut, atau dia diam. Jadi pelajarannya yang terpenting ada 3 dari hadis ini. Yang pertama, mura'atu haqqil jar, yaitu memperhatikan atau memuliakan hak-hak tetangga. Yang kedua, ikramud dhaif, memuliakan tamu. Yang ketiga, hifdzul lisan, menjaga lisan, yaitu berbicara hanya dalam kebaikan atau memilih diam. Jam berapa nih? Lagi. Allah telah berkata beliau Al-Faqih, pengarang kitab, Haddatsana Muhammad bin Al-Fadl, Haddatsana Muhammad bin Ja'far, Haddatsana Ibrahim qala, yakni qala dakhalna ala Muhammad bin Sawqa Az-Zahid. Jadi maksudnya kami datang menemui Muhammad bin Suqah, seorang ahli zuhud. Zuhud itu bukan lari dari dunia ya. Zuhud itu dunianya dapat, hartanya banyak, tapi rajin ibadah. Hartanya banyak, tapi rajin sedekah. Ini bukan orang miskin. Kenapa? Zuhud. Gak punya mobil, zuhud. Gak punya rumah bagus, kenapa? Zuhud. Bukan itu. Tapi zuhud itu rumahnya bagus, rajin sholat ke masjid. Hartanya banyak, tapi rajin sedekah. Itu bukan dimakan sendiri. Itu zuhud. Jadi punya harta nggak sombong dengan hartanya. Itu titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala uhadditsukum hadisan la'allahu ayanfa'akum fa innahu qad nafa'ani. Maksudnya adalah, lalu dia berkata, siapa yang berkata? Muhammad bin Suqah.
Maukah aku sampaikan kepada kalian satu nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian? Sesungguhnya nasihat itu telah bermanfaat bagiku. Qala, ia berkata, qala berkata lana kepada kita siapa? Atha bin Abi Rabah. Ya bani akhi, wahai anak saudaraku, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian tidak menyukai perkataan yang berlebihan dan tidak bermanfaat. Mereka menganggap setiap perkataan sebagai sesuatu yang berlebihan, kecuali membaca kitabullah ta'ala. Kita ini lebih kuat ngobrol atau membaca Al-Quran? Masing-masing kita yang tahu. Kecuali membaca kitabullah atau menyuruh kepada kebaikan atau mencegah kemungkaran atau berbicara mengenai kebutuhanmu dalam kehidupanmu yang memang tidak dapat kamu hindari. Jadi berbicara kebutuhan hidup boleh, kalau itu penting untuk kita bicarakan. Kenapa? Allah menyatakan dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima ataqallaha ad-daral akhirah. Ini putus-putus nih ayatnya. Wa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi. Apabila salat sudah dilaksanakan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Ini jadi kagok nih dengan orang-orang yang belum sholat kok udah kerja. Nah ini nih. Dalam ayat tadi, laksanakan sholat, fantasiru, sholat dulu, lalu bertebaran di muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Ini bertebaran ke muka bumi ngapain? Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupa nasibmu di dunia. Jangan ngomong yang penting di akhirat. Nggak bisa. Kita hidup di dunia harus punya bekal di dunia buat ibadah demi kepentingan akhirat kita. Makanya semua harus bersemangat. Kerjanya harus semangat, ibadahnya juga harus semangat. Nggak bisa orang semangat ibadah tapi kerja malas-malasan. Nggak bisa. Semangat kerja, ibadah malas-malasan, gak seimbang hidup. Makanya perlu yang namanya tawazun, keseimbangan di dalam hidup. Allah menyatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kalian nanti dihisab. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Pesan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin terkait beberapa hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kehidupan kita saat ini, manfaat juga untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.